kita juga salut antusias lah dengan adanya inisiasi dari masyarakat untuk mengajukan kawasan ini menjadi kawasan konservasi. Nah, tujuan mereka sebenarnya adanya kesadaran untuk melindungi sumber air masyarakat. Pemirsa, tahun 2004 masyarakat dan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menginisiasi pembentukan Taman Nasional Batanggadis yang bertujuan untuk melestarikan hutan mereka. Namun jauh sebelum konsep perlindungan hutan yang diatur oleh negara, masyarakat Mandailing telah memiliki kearifan mereka sendiri dalam melestarikan hutan. Dalam perjalanan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat potret kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan dan juga berbagai potensi yang ada di Taman Nasional Batanggadis. Jadi jangan kemana-mana ya, yuk ikuti terus perjalanan tim potret. Suatu hari di tahun 1832, George Catlin, seorang pelukis dari Amerika, melakukan petualangan ke bagian barat Amerika Serikat. Dan ia terpesona dengan kemolekan alamnya. Di dalam ekosistemnya terdapat suku Indian dan satwa liar seperti bison yang menggantungkan kehidupan pada alam. Namun di saat yang bersamaan, timbul kekhawatirannya bahwa harmonisasi kehidupan manusia dengan alam tersebut akan punah. Maka ia mengusulkan sebuah ide arif untuk melindungi hutan, yakni Nation Park atau Taman Nasional. Gagasan perlindungan hutan seniman ini menyebar dan memengaruhi kebijakan politik di penjuru dunia, termasuk Indonesia. Saat ini, di Indonesia terdapat 50 taman nasional dengan luas sekitar 16 juta hektar. Salah satunya ada di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Taman Nasional Batanggadis. Nah, Ibu Siti, ini menarik. Taman Nasional Batanggadis ini kan dibentuk tahun 2004. Dan itu atas inisiatif masyarakat atau daerah sendiri yang mengusulkan ke pusatnya ya, Bu? Iya, memang ini ya. Kita juga salut antusias lah dengan adanya inisiasi dari masyarakat untuk mengajukan kawasan ini menjadi kawasan konservasi. Mungkin masyarakat mengetahuinya kawasan lindung. Nah, tujuan mereka sebenarnya adanya kesadaran untuk melindungi sumber air masyarakat. Karena kita tahu air ini merupakan kebutuhan hidup yang sangat esensial. Nah, di sini ada Sungai Batanggadis di mana hulunya itu berada di kawasan Taman Nasional. Sehingga masyarakat umumnya dan juga pemerintah daerah pada masa itu dan juga didukung oleh NGO sebenarnya mengajukan untuk dibentuk dan ditunjuk sebagai Taman Nasional atau kawasan konservasi. Nah, itulah pada tahun 2004, tepatnya 29 April ditunjuklah Taman Nasional Batanggadis. Iya, memang di akhir-akhir inilah, kalau sejak penunjukan sebenarnya memang kita ditetapkan menjadi Taman Nasional itu karena memang mempunyai potensi-potensi baik satwanya, tumbuhannya maupun sebagai kebutuhan untuk esensial seperti potensi air, sungai dan lain-lainnya. Tetapi di era 4 tahun terakhir ini, di mana ekowisata atau wisata menjadi hal yang sangat-sangat direspon oleh pemerintah dan juga oleh luar negeri, maka dengan adanya penetapan Danau Toba sebagai destinasi wisata nasional,
kita mengambil momen ini karena kita merasa kita berada di lokasi yang memang strategis, yaitu dia berada di antara Danau Toba, kemudian juga dengan Bukit Tinggi atau Sumatera Barat. Nah, kita yang ada di tengah tidak ingin melewatkan peluang ini, sementara keindahan dan potensi alam kita tidaklah kalah dengan daerah-daerah lainnya. Nah, beberapa potensi wisata yang kita coba angkat sebenarnya termasuk pendakian. Pendakian ada di puncak Sorik Marapi dengan ketinggian 2114 meter di atas permukaan laut. Nah, tentunya di dalam alur pendakian ini juga banyak potensi tumbuhan dan satwanya. Kalau dari satwa, kita juga Taman Nasional Batanggadis memiliki satwa-satwa kunci. Ada harimau Sumatera yang memang sudah dikatakan spesiesnya sudah menurun populasinya, jumlah populasi. Dan juga ada tapir yang juga dikatakan tapir ini sebenarnya adalah satwa yang dilindungi. Tetapi di Taman Nasional Batanggadis rata-rata populasinya cukup tinggi, hanya memang kita belum detail untuk menghitung berapa per hektarnya. Memasuki kawasan hutan yang dilindungi oleh negara melalui undang-undang, kita wajib mematuhi berbagai peraturan terutama izin memasuki kawasan yang disebut dengan SIMAKSI atau Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi. Si Banggor. 3 orang ya? Iya Pak, ini Pak, 15.000 ya Pak. Ya. Iya. Nah pemirsa, ini dia tiket masuk kita atau SIMAKSI namanya ya Pak ya, untuk berwisata ke kawasan Taman Nasional Batanggadis. Hanya Rp5.000, enggak mahal-mahal pemirsa. Jadi sebelum masuk kawasan, kesini dulu, melapor dulu, urus ini. Jadi ini sebagai salah satu bentuk kontribusi kita dalam program atau upaya pelestarian Taman Nasional Batanggadis ya pemirsa. Jangan lupa loh ya. Nah Pak, berarti saya langsung aja ke sana ya Pak ya. Oke, bisa kita ke sana yuk. Makasih Bapak. Penetapan Taman Nasional di kawasan hutan Batanggadis memang tergolong baru. Namun, konsep perlindungan hutan dan sumber daya alam di dalamnya bukanlah perkara baru bagi masyarakat Mandailing. Sejak dulu kala, mereka sudah mengenal istilah rarangan atau larangan, yang aturannya sering dikaitkan dengan hal mistik. Kawasan lindung yang mereka sebut Naborgo-Borgo ini tidak hanya berlaku untuk kawasan hutan, tetapi juga daerah aliran sungai yang terjaga dalam tradisi lubuk larangan. Dalam kearifan masyarakat Mandailing yang telah mendiami bumi Gordang 9 sejak berabad-abad silam, pengelolaan sungai yang ditetapkan sebagai kawasan terlarang diatur sedemikian rupa dalam peraturan adat dan desa. Mereka hanya dapat membuka lubuk larangan ini sekali dalam setahun. Tujuannya agar kelestarian sungai dan kesinambungan biota sungai terus terjaga hingga ke anak cucu. Penetapan TNBG yang saat ini memiliki luas sekitar 72 hektar ini
bertujuan melestarikan hutan dan kekayaan hayati di dalamnya. Namun di samping itu, keberadaannya juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti dari potensi wisatanya. Ada sekitar 70 desa yang berbatasan dengan kawasan TNBG. Salah satunya adalah desa tradisional Sibanggor Julu di Kecamatan Sorik Marapi. Sebelum mengeksplorasi lebih jauh kekayaan dan potensi wisata yang terdapat di TNBG, yuk kita nikmati sejenak keindahan dan keasrian desa tradisional Sibanggor yang masih memiliki rumah-rumah beratapkan ijo ini, pemirsa. Berada di lereng kaki gunung Sorik Marapi, desa ini kerap diterpa hujan abu belerang. Inilah yang menjadi alasan mengapa rumah di sini beratap ijo yang tahan pada pengaruh alam di sekitarnya. Masyarakat yang bikin, Pak. Nah pemirsa, sekarang saya berada di salah satu titik atau pos tempat pendakian ke Sorik Marapi. Nah, salah satu tantangan ketika berwisata di Sibanggor adalah cuacanya, pemirsa. Nah, seperti pemirsa bisa lihat nih sekarang kabutnya luar biasa tebal sekali. Dan ini sudah tengah hari lewat ya pemirsa, tapi masih gerimis juga seperti ini. Jadi di Sibanggor ini memang itu sekitar 65%-nya adalah hujan, sementara 35%-nya itu adalah panasnya. Nah, sekarang kita kurang beruntung. Nah, kita akan melihat ya berbagai potensi yang ada dalam Taman Nasional Batanggadis. Tapi sebelum ke sana, saya ingin berjumpa dulu dengan komunitas ranger yang dibentuk oleh Taman Nasional Batanggadis. Karena apa? Karena kita tidak boleh ke sana sendirian pemirsa, jadi kita harus didampingi. Yuk kita jumpai mereka sekarang. Kita adaptasi kembali supaya apa yang sudah kita laksana bisa kita ingat kembali. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang. Ini Bang dari Potenda ITV. Ya. Semuanya apa kabar? Silakan, silakan. Saya duduk ya. Wah ini kalau abang kan sama bapaknya dari pihak Taman Nasional. Iya, benar dari Taman Nasional Taman Nasional Batanggadis. Batanggadis ya. Nah kalau abang-abang yang di sana, Iya. ini dari komunitas ranger yang Iya, dibentuk benar. ya. Ranger. Oke, ada berapa ini orang dalam satu komunitas itu Bang? Kalau untuk Ranger Puncak Sorik Merapi ini ada 20. 20 ranger. Oke, ini mewakili yang lainnya ada kegiatan masing-masing Iya, Pak, iya, ya, iya. Bang, ya. Kalau secara resmi sendiri nih komunitas ranger di Sibanggor ini kapan dibentuknya? Kalau komunitas ranger di Desa Sibanggor dulu ini resminya dibentuk tahun 2017, tepatnya di bulan 5. Bulan 5. Jadi kalau berarti semua ranger ini sudah terlatih untuk membawa wisatawan datang untuk melihat berbagai potensi wisata yang ada ya Bang ya? Iya. Jadi kalau untuk rangernya sendiri kita memang ambil langsung dari masyarakat Sibanggor dulu ini kan. Ya artinya teman-teman dari ranger itu sudah sering kayak naik ke puncak Sorik Merapi, jadi sudah terlatih lah. Sudah terlatih ya. Kalau kita langsung ke sana aja gimana Boleh, Bang? boleh, Boleh ya Bang ya? Boleh, Oke siap yuk Bang. Kita berangkat. Nama Taman Nasional ini diambil dari sebuah sungai utama yang membelah Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Sungai Batanggadis. TNBG merupakan wujud konstitusional dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakatnya untuk memperkuat penyelamatan hutan dari aksi perambahan hutan. Taman Nasional Batanggadis juga melindungi habitat alami flora seperti anggrek dan rafflesia, serta fauna seperti beruang dan satwa karismatik harimau Sumatera yang terancam punah. Perjalanan menuju Sampuran yang merupakan potensi wisata Taman Nasional Batanggadis sudah menjadi daya tarik tersendiri. Kita
dapat menjumpai aliran sungai-sungai kecil berair dingin dan juga panas yang sangat jernih. Mata kita juga dimanjakan oleh pemandangan sungai yang cukup besar yang merupakan aliran dari sampuran di atas. Pemirsa, sekarang kita sudah tiba di sampuran atau air terjun air Sibanggor. Hanya membutuhkan jarak tempuh sekitar 2 km dari desa atau dari pos pendakian sampai ke sini pemirsa. Tidak perlu terlalu capek karena medan tempuhnya juga tidak terlalu terjal untuk melihat segala keindahan seperti ini pemirsa. Luar biasa indah sekali. Tingginya kesadaran masyarakat Mandailing terhadap peran hutan bagi kehidupan mereka membuat keindahan alam ini terjaga hingga kini. Alam tidak hanya memberi kita keindahannya, tetapi unsur terpenting kehidupan manusia, yaitu air dan oksigen. Maka pemirsa, marilah kita membalas kebaikan alam ini dengan menjaga kelestariannya, mulai dari hal terkecil yang dapat kita lakukan. Pada hari kedua, cuaca mulai cerah. Matahari mulai memancarkan cahaya lembutnya di antara kabut yang masih menyelimuti Sibanggor. Karena itu, perjalanan menyusuri keindahan alam di desa penyangga TNBG ini kita lanjutkan pemirsa. Tujuan kita berikutnya adalah Larangan Harangan atau hutan larangan yang dikelola secara adat oleh masyarakat Sibanggor, di mana lokasinya berbatasan langsung dengan Taman Nasional. Nah, yang menarik dari perjalanan menuju hutan larangan adat ini adalah kita dapat melihat aktivitas petani aren yang mengolah air nira langsung di kebun mereka, pemirsa. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Pohon nira yang tumbuh pada lingkungan yang terjaga, maka menghasilkan air nira dengan kualitas terbaik. Wow, ini tempat pemasakan gula aren ya Bang Tom ya? Jadi ini salah satu kegiatan masyarakat Sibanggor Julu. Di sini ya. Iya. Berarti ladang apa namanya kebun arennya di sini juga ya berarti semuanya ya? Iya. Oke. Pak Pandusunan ini baru masuk ya air niranya ya? Iya, ini baru masuk. Berapa lama nih Pak dimasak sampai mengental nih? Sampai mengental jadi gula, kira-kira lebih kurang 3-4 jam lah gitu. 3-4 jam ya? Iya. Tanaman jenis palma ini memiliki fungsi konservasi, yaitu sebagai pengendali tata air tanah. Pohonnya dapat mengurangi erosi dan menyimpan ketersediaan air pada musim kemarau. Dengan begitu, pohon nira tidak hanya bersimbiosis mutualisme dengan kelestarian alam di sekitarnya, tetapi juga kepada masyarakat yang hidup di desa penyangga TNBG. Perjalanan menuju hutan larangan adat Sibanggor ini sungguh menyenangkan. Sejauh mata memandang, terdapat hamparan sawah dan kebun sayur milik warga yang diapit oleh jajaran bukit barisan yang menghijau. Inilah tali air yang berasal dari hutan larangan kita, Desa Sibanggor Julu. Berarti mata airnya itu dari hutan larangan? Iya. Hutan larangan ini tidak hanya menjadi penyedia sumber air untuk kebutuhan konsumsi warga Sibanggor,
tetapi juga menyediakan air untuk lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan utama mereka. Betapa manusia menggantungkan hidup pada alam, maka masyarakat Sibanggor adalah potret bagaimana seharusnya kita merawat bumi agar peradaban manusia di atasnya dapat terus berlangsung. Bang, ini sejarahnya bagaimana sih? Apa memang dari dulu sudah ada atau inisiatif masyarakat bersama-sama ini untuk menjadikan hutan larangan? Ini inisiatif dari masyarakat sejak dulu. Kebetulan dari nenek moyang kita ini adalah satu-satunya sumber mata air yang betul-betul dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Sehingga ada inisiatif masyarakat untuk menjadikan ini hutan larangan. Ya. Oke, nah ini menarik ya pemirsa, bahwa selama ini di beberapa kawasan taman nasional atau kawasan hutan konservasi itu menjadi tantangan adalah masyarakatnya. Begitu, tapi di Mandailing ini justru masyarakat yang mengusulkan kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam kawasan taman nasional. Berarti kesadaran itu sudah ada sejak lama ya Bang ini di masyarakat ya. Lahirnya gagasan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk melindungi hutan mereka di bawah perlindungan payung hukum negara berbentuk Taman Nasional adalah wujud kearifan lokal dalam melindungi sumber kehidupan. Taman Nasional Batang Gadis tidak hanya memiliki potensi wisata yang keindahannya dapat kita nikmati, tetapi juga memiliki peran vital bagi manusia untuk dapat melanjutkan peradaban di muka bumi. Sampai jumpa lagi dalam episode potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.